warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Putri Adriani. Hari ini saya dan teman-teman saya akan presentasi tentang sistem pendukung keputusan penerimaan pegawai baru di PT Maju Terus. Dalam pembuatan SPK ini ada 4 fase, yaitu tahap intelligence, tahap desain, tahap choice, dan tahap implementation. Yang pertama ada tahap intelligence, yaitu kita menelusuri dan mendeteksi masalah seperti apa yang terjadi untuk penerimaan di PT tersebut dan mengidentifikasi prosedur data apa saja yang diperoleh. Tahap yang kedua, tahap desain, memenuhi kriteria dan bobot yang sudah ditetapkan. Bobot kriteria dilakukan pengambilan keputusan pimpinan yang berwenang. Proses perhitungan matematik dengan menggunakan metode simpel. Dan yang keempat itu ada tahap choice. Menerapkan metode sistematis dengan menggunakan metode komputasi data permodelan SPK, yaitu metode SAW. Akan dikembangkan sebuah aplikasi untuk membantu HRD dalam mengelola data pegawai baru. Metode pengembangan sistem meliputi analisis sistem, perencanaan sistem, dan implementasi. Tahap yang terakhir, tahap implementation. Pada tahap ini kami menggunakan metode SAW untuk penetapan hasil dilakukan oleh pimpinan dengan membuat. Menurut kami, untuk jawaban dari soal nomor 1 adalah untuk jumlah karyawan yang dibutuhkan itu tergantung pada setiap divisi yang ada. Misalnya pada bagian teknik mesin dibutuhkan 25 orang, maka kami akan menyiapkan diantaranya 20 hingga 25 orang, namun tidak melebihi kapasitas tersebut. Baik itu pun bagian produksi, jika dibutuhkan 5, maka kami akan menyiapkan 3-5 orang. Karena jumlah karyawan menentukan bagaimana stok produksi yang akan diolah dan dihasilkan. Selain itu, ketentuan dari perusahaan yang berlaku menjadi poin utama agar produktivitas barang dengan jumlah karyawan menjadi balance atau seimbang dan akan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan tersebut. Jika semakin banyak karyawan, namun produksi barang tidak meningkat, pada akhirnya perusahaan tersebut akan mengalami kerugian yang sangat besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan teman saya menerangkan tentang nomor 2, yaitu kita di sini mempunyai soal misalnya di perusahaan kami membutuhkan 3 orang pegawai baru di bagian produksi untuk posisi pengepakan barang. Nah, tapi kami udah mempunyai 5 kandidat yang memenuhi kriteria kami. Di sini ada kandidat-kandidatnya. Kemudian sebelum itu kami juga mempunyai pembobotan yang telah kami paparkan sebelumnya. Untuk C1, C2, C3 itu kan termasuknya kriteria benefit ya. Jadi dia itu keuntungan gitu. Jadi ini bobotnya ada 0,3, 0,2, 0,2. Untuk C4 dan C5 itu dia termasuknya kriteria cost. Nah, di sini udah ada nih, si Nina udah dapat 0,5 untuk C1-nya, terus dapat 1, dapat 0,7, dapat 0,7 sama dapat 0,8. Nah, setelah itu kami akan melanjutkan untuk normalisasi. Jadi untuk mendapatkan tabel nih. Nah, jadi di sini untuk C1, C2, C3 itu kan dia termasuknya kriteria benefit nih. Jadi rumusnya itu kalau kriteria benefit nilai dibagi nilai yang dia dapat setiap tes, nilai maksimal yang dia dapat setiap tes. Nah, sedangkan kalau si Nina ini kan dia nilai tertingginya 1 nih, jadi dia dibagi 1. Ya udah, jadi di sini kan ada R11 itu C1 di baris pertama. Si Nina di baris pertamanya itu kan 0,5 dibagi 1 jadi 0,5. Di sini ada C2 baris pertama ada 0,8 dibagi 1 0,8 dan seterusnya. C2 sama C3 juga sama nilainya maksimal, kecuali dengan C4 dan C5. Kalau C4 dan C5 itu kan termasuknya kriteria cost, jadi dia ngelihatnya nilai yang minimal. Jadi nilai yang dia dapat dibagi nilai C1 yang dia dapat dibagi dengan nilai
nilai semua nilai minimal semua tes yang dia dapat. Nah, di sini si Nina C1-nya kan tadi 0,5 dibagi 0,7. 0,7 itu nilai minimal dari semua tes yang dia dapat. Seperti itu. Udah seperti itu, kita dapat nih hasilnya. Hasil dari perhitungan normalisasinya kita dapat untuk si Nina kita dapat 0,5, 1 untuk C1-nya 0,5, C2-nya 1, C3-nya 0,7, C4-nya 0,714, C5-nya itu 0,87 dan seterusnya. Begitu juga dengan peserta lain. Udah gitu kita hitung lagi untuk mendapatkan perankingan nih. Jadi siapa aja yang keterima, kan karena kita cuma membutuhkan 3 orang pegawai doang, tetapi di sini kami menyiapkan 5 kandidat terbaik, tapi kita pengen lah mendapatkan yang paling baik dari yang terbaik gitu. Ya, pokoknya kayak gitulah. Jadi di sini rumusnya adalah nilai yang dia dapat dari hasil normalisasi itu dikali bobot yang telah kami tentukan sebelumnya, terus ditambah. Misalkan di sini si Nina dia dapat 0,5 dikali bobot C1 itu kan 0,3 ditambah C2-nya dia dapat 1, bobot C2-nya itu 0,2. Kemudian ditambah udah dia dapat hasilnya. Hasil akhirnya itu 0,72835. Irwan dapat 0,835, Kamal dapat 0,6521, Ainun dapat 0,593 dan Sidul dapat 0,7321. Dari sini kita dapat melakukan perankingan peringkat 1 sampai 3 yang terbesar. Nah, di sini kita dapat untuk Irwan, Dul dan Ainun. Itu dia mendapat ranking 1 sampai 3. Mungkin itu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.